Hati-hati modus penipuan, karena tadi siang aku tuh hampir ketipu sama TikTok Shop. Dia itu memakai semua profil kita. Jadi mulai dari foto profil, foto produk, deskripsi produk, itu semuanya diambil persis sama punya kita. Yang pasti setiap transaksi digital itu tidak hanya menuntut keamanan dari sisi penyedia platform, tapi dari sisi penggunanya. Ya, ya Pak. Paket atas nama Tata ya? Oh iya, makasih Bener, ya. Mbak? Iya, ya, Oke. makasih Pak. Sama-sama. Saudara, penipuan belanja online masih terus menghantui para konsumen. Kali ini pelaku mengaku sebagai penjual di platform belanja online. Para korban yang terperdaya mengunggah penipuan yang mereka alami di media sosial. Bagaimana modus ini bisa terjadi dan mengapa masyarakat dengan mudahnya jadi korban penipuan ini? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Hati-hati modus penipuan, karena tadi siang aku tuh hampir ketipu sama TikTok Shop. Suci Mahara mengunggah pengalamannya hampir jadi korban penipuan di TikTok Shop 27 Mei lalu. Saat itu remaja 23 tahun ini hendak membeli sebuah panci granit seharga Rp200.000. Jadi awal mulanya itu seperti biasa kan aku tuh memang seneng banget ya belanja online. Baik itu di TikTok Shop atau di marketplace yang lainnya. Nah saat itu tuh kebetulan aku lagi nyari satu barang, terus aku lagi nge-compare harga tuh antara satu marketplace sama TikTok Shop. Kebetulan lebih murah tuh di TikTok Shop kan. Aku beli itu panci seharga 200 ribuan sih sebenarnya. Awalnya transaksi berjalan normal. Tapi Suci merasa ada yang tak wajar saat seseorang yang mengaku sebagai penjual di TikTok Shop memintanya mengonfirmasi barang pesanan melalui link yang dikirim melalui WA. Saya tertipu ketika aku sudah payment dan udah segala macam, tiba-tiba ada pesan masuk nih melalui WhatsApp. Katanya dia minta aku untuk konfirmasi barang pesanan yang aku pesan barusan. Terus aku bilang kayak selama ini aku selalu belanja di TikTok Shop atau di marketplace lainnya nggak pernah disuruh konfirmasi. Kata si sellernya, iya mbak, karena mbaknya pesan pakai harga promo jadi wajib banget untuk konfirmasi. Jadi dia ngirimin satu link gitu. Merasa ragu, Suci membuka link tersebut menggunakan email yang tak pernah digunakan. Ia benar-benar curiga saat diminta menuliskan kata sandi akun TikToknya pada link tersebut. Nah di situ aku udah curiga banget. Kemudian di WA aku tanya kan sama si sellernya, oh harus diisi ya linknya? Iya bener. Terus karena aku ragu, aku buka link itu pakai email yang emang aku sama sekali nggak pakai. Ketika aku buka linknya itu ada kayak tulisan TikTok Shop, terus username, barang pesanan, sama kode masuk. Nah aku tanya sama si sellernya, Mas ini kode masuknya diisi apa ya? Terus dijawab kata sandi TikTok mbak. Wah udah nggak logik banget kan? Masa kita disuruh konfirmasi pakai kata sandi TikTok gitu. Nah itu aku udah nggak pikir panjang lagi. Aku udah yakin banget itu penipuan sih. Penipuan serupa oleh seorang yang mengaku penjual di TikTok Shop juga menimpa Fitri, warga Jakarta Timur akhir Juli lalu. Saat itu Fitri membeli sebuah lemari di TikTok Shop dan telah melakukan pembayaran. Tapi hingga batas waktu pengiriman, barang tak kunjung terkirim. Pesanannya akhirnya dibatalkan oleh sistem dan uang dikembalikan. Tapi beberapa saat kemudian, Fitri mendapat pesan WA yang mengatakan barang pesanannya akan tiba. Terus tiba-tiba ada WhatsApp di aku.
Dia bilang, Mbak, ini barangnya udah mau sampai nih besok, gitu. Tapi di TikTok Shop-nya udah dibalikin dananya ke GoPay. Fitri heran, bagaimana bisa sistem telah membatalkan pesanan namun penjual tetap mengirimkan barang. Si penjual lantas memintanya mentransfer uang pembayaran sesuai tagihan di TikTok Shop. Dia tuh ngomongnya kayak buru-buru gitu loh, kan kita jadi secara psikologi juga ikutan buru-buru kan. Aku tuh kepengen bang barang itu, jadi kayak jarang, terus murah gitu kan. Kalau di luar-luaran tuh mungkin harganya 300-400an gitu kan. Terus ya udah deh gitu, nih mbak saya kasih QRIS saya gitu. Mbak buka dulu, dia bilang gitu. Nanti di scan QRIS-nya dari GoPay-nya, dia bilang gitu. Terus dia kasih foto QRIS-nya dan nilainya tuh sama banget sama yang dikirim ulang sama si TikTok Shop-nya. Jadi kan aku seakan-akan oh bener nih gitu. Setelah transaksi selesai, Fitri tersadar toko si penjual lemari tak ada lagi di TikTok Shop. Ia juga tak bisa menghubungi nomor WA si penjual. Kasus serupa juga dialami Tasya Nova saat membeli dipan dan rak sepatu melalui TikTok Shop. Ibu rumah tangga asal Jogja ini tergiur tawaran harga yang sangat murah. Untuk harganya itu sebenarnya menurut saya cukup mengagetkan sih. Awalnya saya kaget karena flash sale-nya itu sangat besar-besaran. Jadi dipan itu dari harga sekitar 1.800.000 jadi sisa 300 ribuan. Terus untuk rak sepatunya itu dari harga 600.000 jadi sisa 98 ribuan. Nah otomatis saya tergiur kan. Setelah melakukan pembayaran, Nova tidak mengecek lagi barang pesanannya. Berikutnya, Nova mendapat telepon dari seseorang yang mengaku admin penjual di TikTok Shop. Nova diminta membayar tagihan di luar aplikasi TikTok Shop lantaran pesanannya telah dibatalkan. Saya itu dapat telepon dan nomor baru. Nah, di tulisan kontak itu adalah admin TikTok seller. Nah, saya pikirnya itu adalah dari call centernya TikTok. Jadi dengan mengatakan bahwa pengiriman itu sedang mengalami overload. Jadi mereka membatalkan banyak pesanan. Lalu setelah itu saya mengatakan, oke, kalau gitu saya refund saja, lalu saya bisa transaksi ulang di toko itu. Tetapi mereka mengatakan bahwa saya harus mengembalikan refund itu ke nomor yang mereka kirimkan kepada saya. Tanpa pikir panjang, Nova menuruti permintaan orang tersebut. Lalu saya juga dengan polosnya, saya akhirnya mengirimkan refund itu menggunakan nomor OVO yang diberikan oleh si toko tersebut. Setelah itu dia telepon lagi, Kak, kami mohon bantu konfirmasi melalui TikTok Shop yang kakak punya. Dan mereka, anehnya lagi, mereka pada saat itu adalah meminta nomor email dan password. Nah, ketika mereka minta nomor password saya, itu saya sudah langsung mencurigai bahwa ini adalah penipu. Akhirnya saya konfirmasi ke TikTok seller dan saya lihat tokonya itu sudah tutup, lalu barang-barang itu sudah tidak ada, dan semua review yang ada di TikTok itu sudah menghilang. Penipu yang mengaku penjual di platform belanja online begitu mudahnya memperdaya korban. Bagaimana pelaku mendapatkan korbannya? Biasanya begini, yang paling ramai itu yang paling sering jadi penipuan. Kenapa? Beragam modus penipuan belanja online terjadi di berbagai platform marketplace. Tak hanya menyasar customer, ulah penipu juga merugikan para penjual. Dalam beberapa kasus, para penipu membuat toko palsu dengan meniru nama toko asli, lalu mencatut logo dan foto-foto produk dari toko asli tersebut. Ebony Watch, sebuah toko online di salah satu marketplace, pernah jadi korban. Juli lalu, pihak Ebony Watch menerima keluhan dari seorang pelanggan. Lantaran barang yang dibeli dari toko Ebony Watch melalui TikTok Shop tak kunjung datang. Jadi ada customer yang udah sering beli Ebony lewat WhatsApp gitu,
si customer-nya itu konfirmasi ke kita, tanya, kok kita beli jam di TikTok Shop-nya Ebony, tapi kok lama banget Kak, biasanya 1-2 hari itu udah sampai gitu kan. Terus setelah customer-nya ngirim, ada profilnya, setelah kita cek, namanya bukan nama TikTok kita gitu. Jadi nama TikTok Ebony yang asli itu kan Ebony Watch. Nah, untuk yang dibeli mbaknya itu namanya Ebony ID. Produk yang dijual itu semuanya sama persis dengan yang kita pakai gitu. Produk kita yang dicatut, kemudian logo kita yang kita jadiin foto profil di TikTok Shop itu juga dipakai sama si penipu ini. Nama, logo, dan foto-foto produk milik Ebony Watch digunakan penipu untuk memperdaya korban. Apalagi saat itu Ebony Watch sedang menggelar promosi. Waktu itu memang kita sempat ada promosi, jadi waktu itu sempat ada campaign tanggal cantik, terus kita emang sempat ada promo harganya di 230-an gitu kan. Terus mungkin karena mereka ngeliat di TikTok kadang banyak diskon, mungkin mereka ngecek di TikTok lebih murah, langsung check out, ternyata itu bukan punya kita. Waktu itu 195.000, murah sekali, jadi memang langsung pada check out. Mengetahui tokonya dipalsukan, pihak Ebony Watch melapor ke TikTok Shop dan meminta agar toko palsu tersebut dibekukan. Tapi waktu ketahuan itu kita langsung report ke seller centernya TikTok, minta untuk ini akun ini dibekukan karena sudah ada beberapa yang nge-DM kita ternyata setelah itu gitu. Sampai hari ini sih alhamdulillah pas kita cek akunnya sudah dibekukan. Dari beberapa kasus, para penipu menjerat customer dengan sejumlah cara. Di antaranya, menghubungi dan mengarahkan korban melakukan transaksi di luar aplikasi, lalu mengirimkan sebuah tautan atau barcode kris yang terhubung ke rekening pelaku. Tiba-tiba ada pesan masuk melalui WhatsApp yang katanya si seller nyuruh aku untuk konfirmasi barang yang aku pesan, tapi di luar marketplace gitu. Udah tahu belum caranya gitu kan, saya udah kasih cara-caranya, dia bilang gitu. Nggak tahu Pak, saya nggak ngerti gini-ginian, gue bilang gitu kan. Ibu buka dulu WhatsApp saya, dia bilang gitu. Nanti ada QRIS-nya, nanti ibu scan dari GoPay ibu, dia bilang gitu. Terus dia nanya gini, GoPay-nya sama handphone yang saya WhatsApp itu sama nggak, dia bilang gitu. Terus nggak apa, nanti saya foto aja, aku bilang gitu. Nanti bisa aku bilang gitu kalau memang harus di scan. Ya udah, terus transaksi terjadi, ya udah. Transaksi dalam belanja online masih rentan disusupi para penipu. Pengamat scam Roy Sakti menilai, para penipu biasanya mengincar marketplace baru atau yang ramai pembeli. Biasanya begini, yang paling ramai itu yang paling sering jadi penipuan. Kayak lu dulu ingat ya, tahun 2016, 2017 Tokopedia. Kita bisa dapat voucher cashback yang sampai 500.000, 300.000, di situ pasti akan banyak kasus. Tapi begitu sudah platformnya sudah nggak ada promo, nggak ada apa, nah kalau sekarang yang 2023 yang lagi nge-hype ini kan TikTok, apalagi dengan live streaming, kemudian pecah rekor aja orang jualan sehari bisa 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, nah itu kan semua tujuan pasti akan tertuju di situ. Roy juga menyebut saat ini tak ada marketplace yang benar-benar sempurna. Karenanya kewaspadaan konsumen saat berbelanja sangat diperlukan. Bisa jadi dikatakan kelemahan aplikasi juga bisa. Tapi ya sekarang apakah ada aplikasi yang perfect? Kan nggak ada juga kan. Jadi begini, kalau dari aplikasi sih pasti kan semua ada. TikTok pasti nggak akan diam lah, dia akan pasti ada perbaikan. Tapi yang terpenting itu adalah dari customer. Meski demikian, Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA menyebut saat ini marketplace merupakan tempat yang paling aman untuk belanja online. Asalkan penjual dan pembeli bertransaksi di dalam aplikasi. Jadi semua setiap platform tuh berpotensi adanya tindak pelanggaran ataupun merugikan, nggak hanya di e-commerce. Berbicara tentang sisi pengamanan tersebut, dari sisi pembeli tuh dan penjual harus sama-sama tahu. Kita tuh misalnya ya Mbak, di dalam satu platform e-commerce, apabila semua transaksi itu terjadi dalam platform, bisa dikatakan itu yang paling aman karena diawasi oleh sistem dan regulasi yang terstandar. Maraknya kasus penipuan yang dialami para customernya membuat pihak TikTok Shop tidak tinggal diam. Jadi yang perlu saya komunikasikan, sebetulnya penipuan online itu telah menjadi epidemi global.
tidak isolated ke platform kami. Jadi penipuan online ini bisa ditemukan di berbagai lapak juga. Nah, untuk memerangi penipuan yang telah menjadi tantangan industri, TikTok Shop sudah menerapkan banyak upaya untuk mengidentifikasi potensi kasus penipuan agar dapat di follow up atau ditindaklanjuti di dalam platform kami. Contohnya, saat ditemukan adanya kasus penipuan di dalam platform TikTok Shop, kami juga segera mengambil tindakan terhadap akun penjual yang melakukan pelanggaran. Lantas, apa yang harus diwaspadai agar tidak menjadi korban penipuan belanja online? Buat semuanya yang seneng banget berbelanja online, baik di marketplace manapun, ya lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi, jangan pernah melakukan transaksi di luar marketplace. Tokonya aku lebih sering nyarinya yang tandanya ada mall atau enggak starnya gitu kan. Saya lihat dari deskripsi dan juga ngeliat dari review-review orang itu sih biasanya. Kalau misalkan reviewnya banyak, apalagi ada yang nyantumin video, foto, terus kayak dari mereka itu bilang, oh ya ini barangnya lengkap, apa segala macam. Nah itu aku kayak, oh oke nih, berarti trusted. Guna memerangi penipuan di e-commerce, setiap platform terus berinovasi meningkatkan keamanan bagi para pembeli. Di sisi lain, pihak platform mengharapkan agar pembeli yang jadi korban penipuan segera melapor melalui aplikasi. Nah, secara teknologi itu sudah pasti dipikirkan ya Mbak, karena kan memang melayani jutaan masyarakat, development terus berjalan, dan kalaupun terjadi adanya penipuan, barang tidak sampai, kita terus mengedukasi bahwa lapor ke platform e-commerce, ada tombol yang memang mereka tinggal klik submit pelaporan, dan itu pasti ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam. Itu udah suatu sistem SOP yang memang diberlakukan di setiap platform untuk mitigasi resikonya. Sejumlah langkah pun dilakukan platform untuk melindungi penjual dan pembeli. Jadi yang pertama adalah kami menerapkan berbagai macam penegakan terhadap toko atau misalkan penjual yang melakukan penipuan. Seperti memberikan peringatan, warning, atau account suspension, suspensi akun secara temporer ataupun permanen. Kedua, kami juga mencegah agar toko atau penjual tersebut tidak dapat lagi melakukan penipuan dengan cara memastikan bahwa mereka tidak dapat membuka toko atau berjualan di TikTok Shop lagi. Dan yang ketiga, untuk melindungi para penjual kami yang juga dapat menjadi target melalui misalkan verifikasi 2 langkah atau 2-step verification, dan juga penarikan PIN untuk proses penarikan dana. Agar Anda tidak tertipu saat berbelanja di marketplace, jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti username dan password pada orang lain. Pilih penjual terpercaya, cek ulasan dari pembeli sebelumnya. Jangan tergiur harga murah dan jangan melakukan transaksi di luar aplikasi. Laporkan pada marketplace jika Anda menjadi korban penipuan. Dan jika Anda membeli barang secara COD, pastikan nama kurir, berat, dan ukuran paket sesuai dengan pesanan. Yang pertama, data pribadi itu sangat penting. Tadi mungkin saya ulangnya, jangan mudah memberikan sharing password dan credential apapun. Lalu kita pilih merchants ataupun seller yang memang trusted. Kan ada review, ada bintang 5 dan lain-lain. Kita pilih yang berdasarkan review tersebut. Pembeli agar terhindar dari kasus penipuan, pesanan COD, dan apa yang dapat dilakukan oleh pembeli bila mereka menjadi korban COD atau cash on delivery. Bila pembeli bertemu dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam platform TikTok Shop, kami mengajak pembeli untuk melaporkan hal tersebut kepada kami. Saudara, berhati-hatilah saat Anda berbelanja online. Jangan mudah percaya dengan harga murah dan segera lapor serta viralkan jika Anda menjadi korban penipuan.
Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Dan pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya Tata Nova Siliana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Aku lihat barang yang sama, foto yang sama dipakai sama orang dengan harga yang misalnya di luar harganya 1 juta, di TikTok yang sama gitu harganya 1 juta. Tapi aku beli bisa di harga 260.000 tuh jangan tergoda deh. Karena itu pasti bohong. Buat semuanya yang seneng banget berbelanja online, baik di marketplace manapun, dia lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi, jangan pernah melakukan transaksi di luar marketplace.